Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama saya Camar Haenda. Tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari korban 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari 4 anggota TNI bersama 9 orang warga sipil yang tewas akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pratu Setiawan lulus anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil Gudang Pusat Amunisi 111 Puspalad. Ayah Pratu Afrio sangat terpukul mendengar kabar anaknya menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih Simpang Siur itu, baru DP setengah 7 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Keluarga langsung melakukan prosesi ibadah dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan besok di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Sementara itu, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya, sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu mengatakan tim investigasi telah melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah saksi serta mencocokkan dengan fakta di lapangan. Saksi terdiri dari 21 masyarakat dan 25 orang dari unsur anggota TNI. Investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dan juga ada beberapa unsur yang perlu diuji. Komisi 1 DPR RI akan memanggil pihak TNI terkait dengan ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kita memanggil, kita akan segera
tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini, kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur. Sejumlah pihak menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta MK membatalkan Undang-Undang TNI karena pembahasannya dinilai tidak transparan. Garing 2000 maupun TAP MPR nomor 7. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Mereka menilai pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan DPR tidak akuntabel karena sengaja menutup ruang partisipasi publik dan tidak transparan. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang TNI yang baru. Revisi Undang-Undang TNI sendiri telah mencerminkan kegagalan pembentukan hukum berupa aturan hukum yang tidak diumumkan, sebagaimana dinyatakan oleh Fuller tersebut, di mana pembentuk undang-undang yakni DPR telah sengaja memiliki itikat buruk selama proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI berlangsung, yakni menutup ruang partisipasi publik, tidak transparan dan tidak akuntabel, sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni Dev Laksono dalam pemberitaan yang dimuat. Permohonan uji formil Undang-Undang TNI dilakukan oleh 6 pihak, baik organisasi dan perseorangan. Salah satu pemohon adalah putri bungsu mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menilai kerugian akibat Undang-Undang TNI harus dijelaskan oleh pemohon. MK juga meminta pemohon memperbaiki permohonan uji formil UU TNI. Apakah betul seperti itu? Suhartoyo menilai permohonan uji formil Undang-Undang TNI harus disempurnakan. Ketua MK meminta pemohon memperjelas upaya konkret pemohon yang terhalang karena minimnya akses informasi saat pembahasan RUU TNI. Suhartoyo juga menilai jika pemohon bersifat pasif saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR berlangsung, maka kerugian konstitusional yang dimaksud pemohon akan sulit untuk dibuktikan. Dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan tim musti. Terima kasih kami ucapkan. Pembahasan Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Saat pembahasan oleh Komisi 1 DPR, masyarakat dinilai sulit mengakses draft Undang-Undang TNI. Bahkan, rapat yang digelar di hotel dan tertutup juga menjadi sorotan dari koalisi masyarakat sipil. Salah satu poin perubahan yang juga disorot adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasannya, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang, serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 dan 60 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksa kasus ijazah palsu Jokowi berlanjut ke pengadilan setelah upaya mediasi tak mencapai kesepakatan. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Prime.